Membalas suami yang main gila. Bab 097. Sekarang saja baru menyesal dan minta maaf. Kemarin sebelum menculik keponakanku kurasa kau sangat bersemangat, tanpa memikirkan akibatnya. Jadi sekarang nikmatilah buah dari kejahatanmu, desis Kinan. Setelah itu Kinan memberi isyarat kepada para bawahannya dan kemudian Kinan berlalu keluar. Ila menghampiri sang opa dan berdiri di belakangnya. Fahri dan Teguh kelabakan, keduanya meronta-ronta saat para pengawal mengarahkannya mendekati kandang. Lepas. Lepas. Tolong jangan lakukan ini, teriak Fahri seraya meronta-ronta. Tapi sekuat apapun ia melawan dan menghindar, tetap tak bisa mengalahkan dua pengawal yang bertubuh tinggi dan kekar. Tuh tolong lepaskan. Aku tidak tahu apa-apa. Aku sama sekali tidak menyakiti bayinya, malah sebaliknya. Aku menggantikan popok dan memberinya susu supaya tidak kelaparan. Tolong maafkan aku. Kini giliran Teguh yang berteriak-teriak minta dilepaskan. Tapi kau memberinya susu dingin bodoh. Jadi keponakanku demam tinggi, desis Kinan, dan hanya dirinya dan sang opa yang mendengar. Mereka tak mengindahkan teriakan minta tolong dan minta maaf dari Fahri dan Teguh. Para pengawal melakukan tugas mereka. Mereka melucuti pakaian Fahri dan Teguh dan hanya menyisakan celana kolor. Selanjutnya mereka dipakaikan pakaian besi. Pakaian besi hanya sebatas menutupi badan dan paha. Lalu mereka juga memakaikan helm besi untuk menutupi kepala Fahri dan Teguh. Setelah semua atribut dipakaikan, keduanya pun digelendeng masuk ke dalam kandang buaya. Di sana, tubuh mereka dililitkan sebuah rantai yang besar dan mustahil untuk bisa dilepaskan. Fahri dan Teguh meronta-ronta, keduanya tak bisa kemana-mana karena lilitan rantai tersebut. Sebelum pergi, para pengawal melaburi tangan dan kaki Fahri dan Teguh dengan darah segar. Entah darah apa itu yang 66. Jelas itu darah asli. Selesai melaburi mereka semua pun keluar dari kandang. Dan berdiri di luar kandang untuk melihat pertunjukan yang sudah lama tak pernah mereka lihat. Semenjak menikah dengan Hana dan putranya beristrikan Aisyah, Opa Leon sudah jarang membunuh orang. Malah bisa dikatakan tidak pernah lagi. Hanya sesekali, tetapi itu pun tak sampai menghilangkan nyawa. Opa Leon mempunyai cara tersendiri untuk menghukum musuh-musuhnya, tentu musuh yang sudah sangat masuk dalam kategori bebal dan sudah mengancam keselamatan keluarganya. Di sini, hanya ada Opa dan Kinan saja, dua adik kembarnya mengikuti Elang ke rumah sakit. Kedua adik kembar Kinan itu sama sekali tak suka masuk ke dalam markas, apalagi Kenzi. Kenzi yang mempunyai kelebihan mata itu pun sangat enggan jika diajak sang opa berkunjung ke markas. Di mata Kenzi, markas-markas sang opa orangnya sungguh tidak mengenakan, banyak hantu yang berterbangan ke sana kemari, entah itu jin atau arwah gentayangan dari korban-korban opanya terdahulu. Yang jelas cukup sekali Kenzi diajak masuk ke dalam markas. Setelahnya ia tidak pernah mau lagi. Sementara Kanu, ia tidak suka dengan ketegangan, ia sama sekali tidak tertarik dengan pekerjaan sampingan sang opa. Ia lebih suka berbisnis, dan itulah yang ia tekuni sampai kini ia menjadi seorang CEO di salah satu anak cabang milik opanya itu. Salah. Lebih tepatnya milik sang oma. Karena ternyata semua aset atas nama sang oma. Hanya beberapa anak cabang yang sudah berpindah nama menjadi milik sang papa. Pergi. Menjauhlah. Pergi. Terdengar Fahri dan Teguh berteriak mengusir para buaya yang berjalan mendekati mereka. Di dalam kandang, totalnya ada 12 ekor buaya.
7 buaya dewasa dan 5 buaya berukuran sedang. Dan kini semua buaya-buaya itu tertarik dengan Fahri dan Teguh, apalagi keduanya dilumuri darah, jadi semakin tertariklah para buaya-buaya itu. Para buaya yang tak mengerti bahasa manusia itu pun mengabaikan teriakan Fahri dan Teguh yang mengusir mereka. Buaya-buaya terus mendekat dan kini sampailah mereka di hadapan Fahri dan Teguh. Aark! Keduanya berteriak histeris saat para buaya berebutan menyantap kakinya. Buaya-buaya berlomba-lomba mencabik-cabik kaki Fahri dan Teguh. Yang tak kebagian kaki pun beralih pada tubuh. Tapi karena ada baju besi yang menghalangi mereka pun hanya mendapatkan tangan. Tangan Fahri dan Teguh yang tak terlindungi besi pun menjadi santapan para buaya-buaya. Keduanya berteriak-teriak histeris, dengan sadar mereka melihat langsung tangan dan kaki mereka jadi rebutan para buaya. Jangan ditanya seperti apa sakitnya. Sakitnya pun sampai tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setengah jam sudah mereka berada di dalam kandang, kini tangan dan kaki sudah habis terkoyak, tulang kaki dan tangan juga sudah tak berbentuk, patah sana patah sini, sudah habis tak bersisa. Terlihat Kinan memberi isyarat pada bawahannya, mereka mengangguk dan kemudian membuka gembok dan masuk ke dalam kandang. Mereka memukuli buaya satu persatu, dan para buaya-buaya pun pergi menjauh. Walau belum terasa kenyang, tetapi mereka mundur karena mengerti kode-kode dari pawang mereka. Huhuhu, sakit, rintih keduanya. 67. Para pengawal pun melepas rantai yang melilit tubuh keduanya, lalu tanpa perasaan mereka menyerah tubuh Fahri dan Teguh dan membawanya ke sebuah ruangan yang lain. Keduanya kompak berteriak lagi lantaran para pengawal menyeret begitu saja tubuh mereka. Padahal kaki dan tangan sedang terluka begitu parahnya, sungguh mereka sangat sadis kepada Fahri dan Teguh. Sampai ruangan, mereka pun dibaringkan di sebuah brangkar. Tempat ini lebih mirip seperti ruangan operasi. Lagi-lagi keduanya bergidik ngeri, tetapi yang mereka lakukan hanya menangis dan merintih kesakitan. Tak lama seseorang datang, dan di belakang seseorang itu ada beberapa lagi. Totalnya ada 4 orang, dan keempatnya memakai baju berwarna hijau, persis seragam dokter dan suster yang hendak melakukan operasi. Apa yang mau kalian lakukan? Tanya Fahri takut-takut. Apa lagi? Menyelesaikan ini. Kalian tidak mau kan mati konyol cuma karena kehilangan banyak darah? Ucapnya. Apa? Yang pertama ditangani adalah Fahri. Fahri langsung menjerit melonglong kesakitan saat mereka memotong kakinya begitu saja tanpa menggunakan obat bius. Dengan sadar, Fahri merasakan semua proses amputasi. Kakinya yang dimakan buaya diperbaiki, dipotong dan disamaratakan. Ingin rasanya Fahri pingsan tak sadarkan diri, tetapi saat melihat dirinya hendak memejamkan mata, salah satu dari mereka pun bergegas menyuntikkan sesuatu dan akhirnya Fahri tetap terjaga sampai proses amputasi tangan dan kakinya selesai. Sementara Teguh hanya bisa menangis dan menangis melihat semua yang dialami Fahri. Kini sebentar lagi adalah gilirannya. Dalam hati ia sangat menyesal telah ikut bergabung dengan Fahri, seharusnya keluar dari penjara ia langsung pulang kampung dan bertaubat. Tetapi rencana pulang kampung dan bertaubat ia tunda lantaran ingin pulang bawa uang yang banyak, makanya ia ikut bergabung dengan Fahri. Tapi nasib sial ia alami, karena menunda bertaubat akhirnya Tuhan memberinya sebuah balasan yang sangat luar biasa. Melihat tim yang mengamputasi Fahri berjalan ke arahnya, Teguh pun langsung ketakutan, saking takut dan gemetar ia pun jatuh pingsan dan tak sadarkan diri. Sementara itu, di rumah sakit, Elang langsung membawa putranya ke UGD. Dokter dengan cekatan langsung menangani baby Erlangga.
Setelah diperiksa dan mendapatkan keterangan dari Elang, dokter pun langsung menginfus baby Erlangga dan memberinya sebuah suntikan. Setelah beberapa menit, baby Erlangga pun dipindahkan ke ruang perawatan. Alia menyambut putranya dengan tangis penuh haru. Dalam sekali lihat, Alia sudah bisa mengenali bahwa itu benarlah putranya. Putra yang sudah bersemayam di dalam rahimnya 9 bulan, dan putra yang ia perjuangkan kelahirannya. Ia mendekap erat sang putra, ia melirik dan memastikan ada sebuah tanda lahir di bawah dagu Erlangga. Alia pun tersenyum terharu, ini benarlah putranya. Putra yang ia lahirkan 2 hari yang lalu. 68. Melihat putranya yang terus gelisah, Alia pun ingin menyusuinya. Para lelaki selain Elang pun pergi keluar dari ruangan, kini baby Erlangga pun sedang menikmati sumber kehidupannya. Dengan rakus baby Erlangga menyusu ke bundanya, Alia tersenyum penuh haru melihat putranya yang terlihat sangat kehausan itu. Di luar, Rima dan Rosmini sedang disidang oleh Papa Vano dan Papa Bayu. Dengan adanya rekaman CCTV dan keterangan dari Rima, Rosmini pun akhirnya dipecat. Dan ia dilaporkan ke polisi untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Andai saja Rosmini mau jujur dan tidak menipu dengan memberi bayi yang salah, mungkin ia takkan sampai dilaporkan ke polisi. Sementara Rima, walau ia sudah menjelaskan semuanya dan mengaku tidak terlibat, tetapi ia tetap terkena imbasnya. Lah diberi 2 pilihan. Dipecat atau mengundurkan diri. Rima yang diberi 2 pilihan sulit pun akhirnya menjatuhkan diri dan memohon ampun. Tolong maafkan saya Tuan M. Sungguh saya minta maaf. Tolong jangan pecat saya Tuan. Lirih Rima. Maaf Rima, tapi ini sudah keputusan akhir. Andai kamu tidak ikut merahasiakannya dan lebih memilih menceritakannya kepada kami, pasti kamu masih bisa bekerja di sini. Keputusan saya sudah bulat, saya tidak akan memperkerjakan pekerja yang tidak jujur dan kompeten. Saya beri kamu 2 pilihan. Dipecat dengan tidak hormat atau kamu dengan sukarela mengundurkan diri. Ucap Papa Bayu yang sudah tak terbantahkan. Kesalahan Rima hanya satu, yaitu tetap bungkam dan menutup mata. Andaikan ia mau berterus terang, bisa saja ia masih bekerja di sini dan bisa saja akan dinaikkan jabatannya. Saya akan segera membuat surat pengunduran diri saya Tuan. Lirih Rima yang pada akhirnya memilih untuk mengundurkan diri. Dengan mengundurkan diri, maka namanya akan tetap aman. Bisa melamar pekerjaan di rumah sakit lain. Jika ia dipecat dengan tidak hormat, maka resikonya ia bisa masuk daftar hitam. Dan susah melamar pekerjaan di rumah sakit manapun. Pilihan yang bagus. Saranku, kedepannya apapun yang kau ketahui jika itu hal yang tidak baik sebaiknya cepat kamu laporkan. Ucap Papa Vano memberi sebuah pesan kepada Rima. Rima hanya mengangguk pelan. Ia sangat menyayangkan keluar dari rumah sakit ini. Gaji di rumah sakit ini terbilang besar, lebih besar beberapa persen ketimbang rumah sakit lainnya. Tapi apa mau dikata? Daripada namanya masuk daftar hitam kan? Masih untung ia tidak dilaporkan ke polisi juga, kalau ia dilaporkan juga, maka hancurlah masa depannya. 69. 1 bulan kemudian. 1 bulan ini, Fahri dan Teguh ditahan di dalam markas, mereka dikurung di dalam penjara bawah tanah. Keduanya tetap diberi makan, tetapi hanya 2 kali sehari. Itu pun dengan lauk seadanya. Setelah 2 bulan, luka-luka bekas operasi amputasi mereka sudah sembuh, dan kini waktunya mereka akan dilepaskan. Kedua orang itu diturunkan di pinggir jalan yang sepi lalu ditinggalkan begitu saja. Entah bagaimana nasib keduanya ke depan, tanpa adanya kaki dan tangan, yang pasti keduanya sudah mendapatkan ganjaran dari apa yang mereka lakukan.
Teguh menyesal semenyesal-nyesalnya, ia jadi sampai seperti ini gara-gara ikut bergabung dengan Fahri. La pun menyalahkan Fahri atas semua yang menimpa dirinya. Kenapa kau bodoh sekali? Bisa-bisanya kau berurusan dengan orang kejam seperti itu. Harusnya kau cari tahu dulu seluk-beluk keluarga mereka seperti apa. Gara-gara kamu sekarang aku cacat. Tidak punya tangan dan kaki. Jangankan untuk pulang kampung, sekarang mau mengurus diri sendiri saja pun tak mampu. Sentak Teguh menyalahkan Fahri. Ya, Teguh menganggap Fahri lah sumber kesialannya. Kau pikir kamu saja yang kehilangan tangan dan kaki? Apa matamu but? Lihatlah, tangan dan kakiku sama buntungnya denganmu. Justru kamu lebih beruntung, karena tak merasakan sakitnya diamputasi. Kamu enak-enakan pingsan saat diamputasi sedangkan Aku dengan sadar dan melihat dengan mataku sendiri bagaimana mereka menggeraji dan memotong kakiku. Bahkan sakit dan ngilunya masih terasa sampai sekarang, hiks. Balas Fahri lalu ia menangis terisak-isak. Sungguh ini adalah pengalaman paling terburuk di dalam hidupnya. Ya, Teguh bisa dikatakan beruntung, karena ia dibiarkan pingsan saat hendak diamputasi. Opa Leon memberi sedikit keringanan saat mendengar Teguh mengurus baik cucu buyutnya, walau berakibat panas, ya setidaknya cucu buyutnya itu tidak ditelantarkan begitu saja. Opa Leon mau sedikit bermurah hati karena mendengar beberapa bawahannya yang melapor saat penjemputan baby Erlangga. Mereka mendapati Teguh yang sedang tiduran mengeloni baby Erlangga. Teguh hanya diam saja, ya. Yang dikatakan Fahri memang benar. Ia sedikit beruntung saat pengamputasian ia tetap dibiarkan pingsan. Jadi ia tak merasakan sakitnya digergaji dan dipotong kakinya. Kini keduanya hanya diam termenung di pinggir jalan, tak bisa melakukan apapun lantaran tak mempunyai tangan dan kaki. Sampai malam terlewati, pagi pun tiba. Barulah mereka ditemukan oleh beberapa warga yang hendak pergi beraktivitas. Ada yang hendak pergi berbelanja, ada yang hendak mengantar putra-putri mereka ke sekolah, dan ada juga yang hendak berangkat bekerja. 70. Beberapa warga menemukan mereka di pinggir jalan, mereka semua prihatin dengan keadaan Fahri dan Teguh yang mengenaskan. Apa yang terjadi dengan kalian? Mengapa kalian bisa seperti ini? Tanya beberapa warga kepada Fahri dan juga Teguh. Dulu kami kecelakaan, terlindas truk. Jadilah kami seperti ini. Gagap Fahri menjelaskan. Keduanya sudah diwanti-wanti supaya tidak membongkar perlakuan Opa Leon kepada mereka. Opa Leon yang mengantongi anggota keluarga dari Fahri dan Teguh pun membuat keduanya tak berkutik. Tapi jika nekat melapor ke polisi pun tetap takkan digubris. Selain mereka tak punya bukti, Opa Leon juga bisa membungkam pihak kepolisian. Dan ada satu hal lagi yang membuat Fahri dan Teguh tak berani membocorkan pengalaman buruk mereka ini. Jika sampai Opa Leon terganggu dengan mereka berdua ini, maka Opa Leon tak segan-segan membunuh keduanya dengan cara yang lebih tragis dari dimakan buaya. Opa Leon akan mudah menemukan keduanya karena di tubuh keduanya ditanamkan sebuah alat pelacak. Merasa kasihan, para warga pun menolong Fahri dan juga Teguh. Kebetulan di daerah mereka ada sebuah yayasan yang menampung disabilitas. Fahri dan Teguh pun diantarkan ke yayasan tersebut. Sementara itu, di Kampung Kuningan, Bu Siti sudah hidup damai di kampung kelahiran sang suami. Kini ia menempati kembali rumahnya yang dulu sempat ia campakkan. Ia hidup seorang diri, sedangkan Faris ia pergi merantau bekerja serabutan. Di setiap bulan ia akan mengirimkan sejumlah uang untuk ibunya. Dan jika ada sedikit rezeki, Faris akan memperbaiki rumah itu dengan perlahan-lahan. Walau hidup sendirian, tetapi Bu Siti tak merasa kesepian.
ia yang sudah mulai merubah sikap pun kini mempunyai banyak teman. Para tetangga sangat menyambut baik perubahan sikap Bu Siti. Mereka semua saling hidup guyup rukun, jika salah seorang dari mereka ada rezeki lebih, maka akan memberikan suatu bantuan untuk Bu Siti, entah itu yang hanya memberi semangkuk lauk matang ataupun memberikan sembako ala kadarnya. Di kampung Bu Siti juga mendapatkan bantuan, ia didaftarkan oleh perangkat desa sebagai janda dan rakyat tidak mampu. Jadi jika bantuan keluar, ia akan mendapatkannya. Di kampung Bu Siti yang merasa jenuh dan tak punya kegiatan apa-apa pun kadangkala ia ikut bekerja sebagai buruh di sawah. Sekarang karena sudah menerima keadaan dan bertaubat, mendapatkan upah yang cuma Rp25.000 pun sudah membuatnya senang. Sementara itu, Farah tetap akan menjalani hukumannya, ia dan sugar daddy-nya divonis 2 tahun penjara. Tak bisa berkutik, Farah kerap kali dijadikan pesuruh oleh napi lainnya. Mariana juga sudah resmi menjadi janda, ia sudah menggugat cerai Mario dan dengan segala bukti yang ia punya, permohonan perceraiannya dikabulkan oleh hakim. Lalu dengan adanya perjanjian pranikah, semua aset pun berpindah nama kepada Mariana. Sementara itu Mario tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi Mariana yang masih mempunyai sisi kasihan di sudut hatinya, ia berkata ketika Mario bebas nanti, ia akan memberikan sejumlah modal untuk bekal hidup sang mantan suami. Biar bagaimanapun keduanya pernah menjadi keluarga bahagia, pernah saling mencintai, dan juga sebagai bentuk apresiasi karena dahulu pernah berjuang bersama-sama mendirikan perusahaan sampai di titik sukses seperti ini. 71. Lantas, dengan semua kebaikan hati sang mantan istri, barulah Mario menyesali semua perbuatannya. Tetapi sayang, nasi sudah menjadi bubur. Sebesar apapun penyesalannya tetap tak membuat keadaan kembali seperti semula. Ia dan istrinya sudah bercerai, dan tak mungkin bisa kembali bersama karena sang mantan istri sudah menutup rapat-rapat pintu hatinya. Sementara itu di kediaman Alia Elang sedang mengadakan tasyakuran, hari ini tepat 40 hari umur si bungsu Erlangga, dan dengan permasalahan yang menimpa keluarga kecil itu, maka acara akikahan Erlangga barulah terlaksanakan. Semua keluarga besar berkumpul, dari keluarga besar Mama Aisyah yang datang dari kampung, sampai keluarga besar Elang pun turut hadir. Semuanya berkumpul jadi satu di sini. Di sudut ruangan, duduklah Opa Leon yang termenung seraya menatap ke seluruh penjuru ruangan. Walau dahulu ia pernah sangat membenci kedua orang tuanya, tetapi kini ia merindukan keduanya. Andai kalian masih hidup, pasti kebahagiaanku akan semakin sempurna. Semoga Dedi dan Momi ditempatkan yang terbaik di sisinya. Gumam Opa Leon dengan mata yang menerawang jauh. Dedi Alex dan Momi Rita sudah meninggal dunia 7 tahun yang lalu, keduanya mengalami kecelakaan lalu lintas saat hendak pergi liburan ke Bogor. Kecelakaan itu murni kecelakaan, bukan karena disengaja. Kini Opa Leon sebatang kara, tetapi hidupnya sangat beruntung, karena mempunyai belahan jiwa yang setia membersamainya sampai di titik sekarang. Dan juga mempunyai anak cucu yang lucu-lucu dan menggemaskan. Mereka semua akur, tidak ada istilah berebut harta, semua sudah ia bagi sama rata, hanya saja untuk kepemimpinan di perusahaan pusat, Opa Leon percayakan pada putranya. Selanjutnya jika putranya tersebut ingin pensiun, kandidat berikutnya adalah Kinan. Karena dari pihak Fania tidak punya anak lelaki, jadilah semua tanggung jawab dipikul Kinan. Sejauh ini Opa Leon sudah membimbing Kinan untuk menjadi pemimpin. Dan bocah itu saat ini sudah bekerja membantu papanya di perusahaan pusat. Sementara Raffi dan Fania lebih memilih fokus mengembangkan perusahaan yang dipercayakan kepada mereka. Walau Fania punya saham di perusahaan pusat, tetapi putrinya itu lebih memilih bekerja di perusahaan anak cabang miliknya itu.
Ke kantor pusat hanya jika ada rapat saja. Mas. Oma Hana pun mendekat lalu merangkul lengan Opa Leon. Opa Leon menoleh, lalu tersenyum hanya kepada bidadari hatinya. Sayang, ucapnya lemah lembut. Kenapa di sini sendirian? Lihatlah, semua rekan kerja kamu berdatangan. Tak ingin menyapa mereka, ujar Oma Hana. Biarlah anak-anak saja, kita nikmati saja pesta ini, kata Leon seraya mengecup pelan pucuk kepala Oma Hana yang sudah mulai menutih karena termakan usia. Walau begitu Oma Hana masih tetap terlihat cantik. Pengajian Mas, bukan pesta. Ralat Oma Hana. Ah sama aja. Oma Hana hanya geleng-geleng kepala. 72. Keduanya pun duduk bersisian menikmati tasyakuran cucu buyut mereka. Papa Vano dan Mama Aisyah sibuk menyalani para tamu dan partner kerja sang suami. Begitupun juga Papa Bayu dan juga Mama Fitri, besan Revano Aisyah itu juga sibuk bercengkrama dengan beberapa rekan bisnis mereka. Di antara seluruh keluarga besar, hanya pihak ayah kandung Alia yang tak hadir. Selain nenek dan ayahnya sudah meninggal, kakeknya itu juga sudah sepuh, tak bisa untuk perjalanan jauh. Hanya doa yang mampu kakek dari ayahnya itu panjatkan untuk dirinya. Sementara Rani, bulek alis adik dari ayahnya itu, entah kemana. Rani sudah hilang kabar dari beberapa tahun yang lalu. Aisyah dengan kabar dahulu mantan adik iparnya itu menikah dengan Juragan Lele, salah satu orang berada di daerahnya itu. Setelah itu, Mama Aisyah sudah tak pernah dengar kabarnya Rani. Entah masih hidup entah sudah tinggal nama. Aisyah pun tak tahu. Yang terpenting orang-orang benalu dan tak punya malu seperti mereka sudah tak mengusik kehidupannya lagi. Sementara itu, Alia duduk manis di sebuah kursi. Di sampingnya ada sang suami tercinta yang selalu senantiasa mendampingi. Baby Erlangga tidur nyaman di pelukan sang bunda. Banyak orang yang memuji tampan paras bayi tersebut. Mereka berlomba-lomba ingin mencium atau mencubit gemas pipi Baby Erlangga, tetapi urung karena Elang sudah terlebih dahulu melarang supaya tidak menyentuh putranya. Selain takut sang putra terbangun, Elang juga takut salah satu di antara mereka membawa virus dan akan menularkannya kepada sang putra. Bukan lebay atau apa, hanya saja bayi memang gampang terpapar virus. Acara pun dimulai, mereka bersolawat bersama-sama, dengan adanya anak-anak panti yang menabuh musik terbangan, membuat semua yang ada di sana semangat bersolawat. Ketika sampai di Mahlul Qiyam, Elang pun diberi instruksi oleh seorang Habin untuk menggendong putranya dan berjalan memutat sebanyak 7 kali. Karena bukan yang pertama, Elang pun sudah tidak kikuk dengan gagah menggendong Baby Erlangga dan memutarkannya sebanyak 7 kali. Setelah selesai, Habib pun memotong rambut Baby Erlangga dan dimasukkannya ke dalam gelas yang sudah terisi air dan sejumput kembang. Setelahnya, Elang duduk kembali dan mengembalikan putranya itu kepada sang istri. Selesai bersolawat, Habib pun memberikan sedikit ceramah, lalu ditutup berdoa bersama. Tak ketinggalan Pak Kiai membacakan tahlil, mendoakan ahli-ahli kubur masing-masing. Selesai acara, kini saatnya makan bersama. Mereka semua menikmati jamuan yang disediakan di rumah Alia Elang. Mereka semua saling bercakap-cakap dan terlihat ikut berbahagia dengan acara hari ini. Nathan dan Naila tak kalah hebohnya, duo kembar itu berceloteh membanggakan adik mereka yang baru lahir kepada anak-anak dari tamu undangan. Nathan dan Naila yang humble pun cepat akrab dengan anak yang 73. Baru mereka kenal sekalipun. 1 jam kemudian, acara pun selesai. Satu persatu dari mereka pamit pulang, terakhir dari beberapa panti yang mereka undang. Seperti biasa, sebelum anak-anak itu pulang,
mereka akan dibagikan berkatan dan juga amplop berisi uang saku. Yang biasa Mama Aisyah yang melakukannya kini digantikan oleh Rania dan juga ketiga putra kembarnya. Setelah mereka semua pulang, barulah mereka mengadakan foto bersama. Semua anggota tak terkecuali. Mereka tersenyum di hadapan kamera. Terima kasih istriku. Sudah menyempurnakan kehidupanku. Kau dan anak-anak adalah duniaku. Aku mencintaimu. Ucap Elang kala sedang menemani istrinya menyusui baby Erlangga. Ya Mas, aku juga berterima kasih. Karena hadirmu menyembuhkan segala luka di hatiku. Aku yang awalnya enggan untuk berumah tangga lagi pun kini akhirnya mendapatkan kebahagiaan yang tak pernah ada dalam bayangan. Aku bahagia Mas, kuharap kau tak pernah mendua. Cukup ada aku di istana kita dan terutama di hatimu. Balas Alia dengan tersenyum bahagia. Sama sekali tak pernah ada dalam bayangannya ia akan berada di titik ini. Dahulu, ia kira ia akan sulit punya anak, dan di saat sudah berhasil mengandung, hatinya dibuat hancur berkeping-keping dengan kenyataan suaminya yang berselingkuh. Hatinya hancur dan rumah tangganya pun berantakan. Ditambah meninggalkan anak yang masih di dalam kandungan, hampir saja membuat Alia hilang kewarasan. Di saat-saat itulah Elang datang menawarkan obat pelipur lara. Dengan semua petua sang mama akhirnya Alia bersedia dijodohkan, dan dengan keikhlasan hati dan menerima takdir yang digariskan Tuhan kepadanya, akhirnya benih-benih cinta itu pun muncul, dan menghadirkan malaikat-malaikat kecilnya yang lucu dan menggemaskan. Itu pasti sayang. Sejak dulu sampai sekarang dan di masa yang akan datang, hanya kamu yang ada di hatiku. Dan kuharap, jodoh kita pun akan sampai di akhirat. Dan bersama-sama menuju ke jannahnya. Elang menggenggam erat tangan sang istri lalu menciumnya dengan penuh rasa cinta. Alia tersenyum hangat, ternyata membahagiakan jika kita bertemu dengan orang yang tepat. Ia merasa dicintai dan merasa diratukan. Aku mencintaimu. Sangat. Bisik Elang tepat di telinga sang istri. Aku juga mencintaimu Mas. Balas Alia. Elang pun mendekat. Kap. Lah mencium pipi mulus sang istri. Mau ngapain? Gak lihat lagi nyusuin Angga? Ucap Alia sedikit memekik. 74. Kangen ai. Ini udah 40 hari kan ya? Apa belum selesai? Lirih Elang dengan suara yang mulai serak. Hanya dengan mencium pipi sang istri, libido Elang pun bangkit seketika. Sudah 40 hari lamanya ia berpuasa. Dan ia sudah sangat merindukan sang istri. Belum Mas, sabar ya. Mungkin 2 mingguan lagi. Ucap Alia sedikit merasa bersalah. Mata Elang pun menembola. Apa? Kenapa lama sekali ai? Aduh, bisa karatan ini kuai. Protes Elang dengan bibir yang mengerucut. Harapannya ingin enak-enak dengan sang istri pun pupus sudah. Padahal ia sudah menghitung dari awal istrinya melahirkan, ia kira akan selesai di 40 hari. Ternyata belum. Mana masih disuruh menunggu 2 minggu lagi. Alia pun menatap gemas pada suami tampannya itu. Udah, jangan manyun. Kayak Naila aja kamu Mas. Nanti malam aku kasih servis plus-plus deh. Bisik Alia. Elang mengerjap-ngerjapkan matanya beberapa kali. Servis plus-plus. Apaan ai? Kan kamu belum selesai. Masih berdarah kan? Ucap Elang dengan wajah yang dibodoh-bodohkan. Udah deh, gak usah sok polos gitu. Yang penting itunya keluarkan. Seru Alia lalu memalingkan wajahnya. Seketika ia menyesal telah menawarkan itu kepada suaminya. Hei, jangan ngambek dong.
Mas kan cuma bercanda. Janji ya nanti malam nganu. Elang pun merayu istrinya dengan menaik turunkan alisnya. Alia pun hanya melipat bibirnya berusaha menahan senyum. Wajahnya juga memerah menahan malu. Jujur, ia juga merindukan suaminya ini. Gemesnya istriku kalau lagi malu-malu meong begini. I love you my wife. Seru elang yang mencium gemas istrinya. Tamat.